Maria Fernandes mengingatkan bahwa sikap PDIP bisa menyulitkan kepala daerah kader PDIP dalam menjalankan tugasnya sebagai kepala daerah, khususnya dalam mengakses dana-dana dari pusat. Pemerintah pusat tentu mempunyai banyak sekali semacam eksekutif toolbox ya. Eksekutif toolbox itu ada dua. Satu soal politik penganggaran ya, karena sebagian besar daerah-daerah di Indonesia itu masih tergantung pada transfer dana ke daerah ya. Transfer dana ke daerah itu ada dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dana alokasi umum, dan dana desa gitu ya. Tentu kalau toolbox itu digunakan oleh presiden dalam hal ini, tentu juga akan menyulitkan daerah-daerah untuk dapat mengakses anggaran. Kini, instruksi Ketua Umum PDIP Megawati itu justru menjadi seperti senjata makan tuan. Di kalangan internal PDIP terbukti ada kepala daerah yang mengabaikannya. Wali Kota Yogyakarta Hasto mengungkapkan dirinya dan puluhan kepala daerah kader PDIP lainnya. Wali Kota Yogyakarta Hasto Wardoyo mengungkapkan dirinya dan puluhan kepala daerah kader PDIP lainnya sudah siap untuk mengikuti retret di Akmil Magelang, Jawa Tengah. Hal itu Hasto sampaikan saat ditemui pada Sabtu 22 Februari 2025. Ia tampak mengenakan setelan seragam retret berwarna coklat. Hasto menyebut 53 kepala daerah asal PDIP sudah berkumpul di Magelang dan bersiaga untuk mengikuti retret. Meski demikian, Hasto belum dapat memastikan kapan ia dan rekan-rekannya akan masuk ke Akmil untuk bergabung dengan kepala daerah lainnya. Menurut dia, saat ini Gubernur Jakarta yang merupakan kader senior PDIP, Pramono Anung, tengah berkomunikasi intens dengan pemerintah dan Kementerian Dalam Negeri selaku penyelenggara retret. Kita semua ini siap untuk mengikuti retret dan waktunya kapan masuknya akan ditentukan. Makanya semua ini ada standby di sekitar sini. Kemudian komunikasi intens diwakili oleh Pak Pramono dengan pemerintah maupun dengan penyelenggara, sehingga komunikasi yang dilakukan Pak Pramono tentu sudah mewakili dua arah, ya, mewakili kami yang ada di sini standby untuk masuk, kemudian juga mewakili keputusan yang ada di DPP, kemudian juga mengkomunikasikannya dengan pemerintah pusat dan penyelenggara. Itu dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Saya kira memang kita belum bisa sampaikan, akan tetapi secepatnya akan ditentukan. Pak, bukan hari ini Pak? Bisa saja hari ini atau besok atau lusa, tapi makanya ini teman-teman semua standby di sini. Berarti standby di Magelang ini Pak? Ya, standby di Magelang. Terkait surat Oke, itu tadi statement kepala daerah dari PDIP, wakili yang lain. Mas, retreat sudah dimulai Mas, kok masih standby? Yang ngatur retreat itu Kementerian Dalam Negeri, bukan sampean. Kalau sampean mau mengikuti instruksi ketua umum partai sampean, ya silakan. Tapi konsekuen dong. Konsekuen sampean. Urusan partaimu dengan ketua umumnya silakan, tapi jangan korbankan daerah yang Anda pimpin. Karena balelonya sampean, bangkangnya sampean tidak patuh, tidak taat terhadap program-program pemerintah pusat, itu beresiko terhadap daerah-daerah yang kalian pimpin itu. Daerah yang kalian pimpin bukan milik kalian. Kalian mengemban amanah rakyat, yang mana amanah yang memilih Anda, rakyat yang memilih Anda, bukan seluruhnya simpatisan kader partai PDIP. Anda silahkan tidak datang di retret, mengikuti instruksi ketua umum partai Anda. Silakan, tetapi daerah yang kalian pimpin jangan sampai menjadi korban. Anda punya wakil, Anda punya sekda, dan lain sebagainya. Untuk tidak mengorbankan daerah yang kalian pimpin, wakilkan dong. Wakilkan ketidakhadiran Anda kepada wakil Anda, kepada sekda atau siapapun, dan itu sudah disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri. Karena ini bukan urusan partai. Ini urusan daerah yang kalian pimpin.
agar ke depan 5 tahun ke depan di dalam menjalankan roda kepemimpinannya searah, seia sekata dengan pemerintah pusat agar bisa menyesuaikan program-program pemerintah pusat. Lah ini Anda demi mengikuti instruksi ketua partai mengorbankan daerah yang kalian pimpin, nggak bener ini. Kalian bisa diamuk oleh rakyat di daerah Anda masing-masing karena apa yang kalian lakukan bisa menghancurkan nasib pembangunan, nasib rakyat 5 tahun ke depan. Makanya sekali lagi kepala daerah yang balelo, yang bangkang atas program pemerintah, atas instruksi Presiden Prabowo untuk menjalankan retret, ya harus menjadi tanda tanya besar ini. Kalau perlu ada sanksi yang tegas agar rakyat yang dipimpinnya tidak menjadi korban. Wong sudah berjalan 2 hari kok masih standby. Nggak ada tawar-menawar. Menurut saya ini Kemendagri, panitia retret di Akmil Magelang. Seandainya nih hari ini misalkan, ini hari Minggu nih, mereka masuk gak usah diterima. Itu udah indisipliner kok. Tawar-menawar, nggak ada tawar-menawar. Kok ini program yang bikin pemerintah, Presiden melalui Kementerian Dalam Negeri. Kok Anda masih menunggu instruksi? Kalian menjadi bupati, menjadi gubernur itu komandonya adalah presiden, bukan ketua umum partai. Kalau Anda masih tidak mau dikendalikan oleh kepala negara dan masih memilih patuh tunduk kepada ketua umum partai, kalau perlu mundur jadi bupati, mundur jadi kepala daerah. Kalau tidak mau dipimpin oleh Presiden Pak Prabowo Subianto, itu gentle, mundur. Jangan korbankan rakyat yang dipimpin. Jangan korbankan daerah yang kalian pimpin. Ya, kalian harus bisa mikir itu. Oke lah, kalau panjenengan memang tidak sanggup untuk melawan instruksi ketua umum partai Anda, nggak apa-apa, itu pilihan. Hak Anda sebagai kader partai, silakan. Tapi bahwa rakyat yang ada pimpin di daerah itu juga punya hak, punya kewajiban, bagaimana mengembangkan diri, punya hak untuk mengakses keuangan dari pusat. Yang itu tidak boleh rusak gara-gara sikap sampean. Tidak boleh kacau gara-gara sikap-sikap kalian yang tidak patuh terhadap kebijakan pemerintah pusat. Allah Karim. Lagi-lagi kalau bahas dia emosi jatuhnya ya, pagi-pagi emosi. Ini termasuk Bupati Banyumas ini Pak Sadeo, saya tanya sejak kemarin nggak jawab nih, ikut apa enggak. Tapi kalau saya baca di media, sepertinya termasuk yang tidak ikut retret ini. Tetapi juga tidak mewakilkan. Mestinya tidak ikut retret, nggak apa-apa, karena mengikuti instruksi. Silahkan, itu urusan Anda dengan ketua partai. Tetapi Banyumas urusannya bukan hanya Anda. Banyumas urusannya adalah rakyat Banyumas yang anggotanya, rakyatnya, kalau dari sisi partai politik bukan hanya PDIP. Ada rakyat-rakyat yang menjadi anggota partai yang lain, rakyat yang tidak urusan dengan partai. Mereka jangan dijadikan korban hanya gara-gara sikap seorang kepala daerahnya. Gitu loh, saya berpikir jernih gitu loh. Oke lah, saya karena kader partai tidak sanggup melawan instruksi ketua umum, tapi bahwa rakyat saya tidak boleh menjadi korban atas sikap saya. Rakyat saya tetap berhak untuk mendapatkan pelayanan dan akses terhadap pemerintah pusat sebagaimana mestinya. Ada, silakan wakilkan kepada wakil bupatinya atau sekdayar atau siapapun, dan itu dibuka pintu itu oleh Menteri Dalam Negeri. Allah ya Karim.